Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 1 Mei, judul renungan kita, Ellen G. White, dari lemah menjadi kuat. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ellen Gould Harmon lahir sebagai salah satu dari anak perempuan kembar 26 November 1827. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang penuh kasih, yang mengajarkannya untuk mencintai dan mengikuti Tuhan. Ketika Ellen dalam perjalanan pulang dari sekolah pada usia 9 tahun, sebuah kejadian sederhana mengubah hidupnya secara dramatis selamanya. Dia mengatakan sesuatu yang membuat seorang gadis yang lebih tua tersinggung. Gadis yang lebih tua itu melempar batu, dan batu itu mengenai Ellen di antara kedua matanya, menyebabkan cedera serius sehingga Ellen harus digendong pulang dan berada di antara hidup dan mati selama berminggu-minggu. Ayahnya sedang pergi, dan ketika dia pulang ke rumah, Ellen akhirnya bangun dari tempat tidurnya, tetapi dia benar-benar tidak mengenalinya. Ellen adalah anak yang sangat sensitif dan terluka karena hal ini, terlalu muda untuk memahami mengapa ayahnya tidak mengenal putrinya sendiri, tetapi dia meminta maaf dan menghiburnya. Pada saat itu, sudah jelas bahwa dia akan hidup, tetapi cederanya tidak hanya merusak wajahnya, tetapi juga menyebabkan kesulitan bernafas, sakit kepala, dan masalah kesehatan lainnya yang memengaruhinya selama sisa hidupnya. Selama 2 tahun setelah cederanya, ia masih sangat ingin bersekolah dan terus berusaha. Dia akan menjadi sangat lemah sehingga dia harus pulang ke rumah dan beristirahat selama berminggu-minggu. Di sekolah, gadis yang melempar batu ditunjuk sebagai pengawas, dan seperti yang dicatat oleh Ellen dalam buku hariannya, gadis lain sangat menyesal dan dengan sabar melakukan yang terbaik untuk membantu Ellen dalam membaca dan menulis. Anak-anak, ini adalah bagian dari cerita yang tidak begitu familiar, tetapi memberikan contoh yang sangat baik bagi kita ketika kita disakiti atau ketika kita menyakiti orang lain. Kita dapat mencoba untuk menebus kesalahan jika kita yang melukai, dan kita dapat memaafkan jika kita yang dilukai. Faktanya adalah kita akan menjadi keduanya lebih dari sekali dalam hidup kita. Jelaslah bahwa Ellen tidak akan bisa lagi bersekolah atau belajar lebih dalam. Dia sangat kecewa dan pasrah menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang tunadaksa. Sedikit yang ia tahu, Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah ia bayangkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang Maha Pengampun, bahkan di atas kayu salib, Engkau memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti hatimu. Tolonglah saya untuk memiliki sikap seperti itu, untuk bersedia mengampuni sebagaimana saya diampuni. Tolonglah saya juga untuk tidak kehilangan kesabaran, tetapi jika saya melakukannya, untuk bersedia
bersedia menebus kesalahan dengan cara apapun yang saya bisa.